menuju jalan yang terang benderang. Bapak Ibu serta para peserta seminar yang luar biasa, di sini saya Jazaruddin Alamsyah yang akan memandu jalannya acara sampai selesai. Baik, untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya persilakan Bapak Muhammad Syaifuddin Eskepnes SPSI MKes selaku pembina PIKR Umla untuk memberikan sambutan bagi kita semua. Kepada Bapak Syaifuddin, saya persilahkan. Sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah untuk hari ini kita semua bisa berkumpul ya, meskipun dalam kondisi libur ya, tapi kita semua di sini ya beraktivitas, bergerak ya, motion ya, untuk menjadi generasi muda yang berkualitas ya. Jadi langsung saja ya, jadi untuk kegiatan kali ini ya memang untuk memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ya, dan kita di Unit Kesehatan Mahasiswa ya, Pusat Informasi ya dan Konseling Remaja ya mengadakan kegiatan ya seminar ini ya dengan judul Karakter Generasi Muda yang Berkualitas ya. Jadi diharapkan ya kita semua di sini nanti akan belajar ya, akan belajar bagaimana sih menjadi remaja yang berkualitas atau generasi yang berkualitas. Jadi memang kalau kita bicara antara remaja dengan generasi muda itu seiring sejalan ya. Karena kalau sesuai dengan definisi itu kadang-kadang kalau kita bicara generasi muda itu ada yang mengartikan usia 0 sampai 35 tahun. Ya, ada juga yang mengartikan ya 10 sampai dengan 35 tahun ya. Terus kemudian kalau remaja itu ada yang mengartikan ya 10 sampai 19 tahun ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali definisi yang mengartikan bahwa generasi muda dan remaja ini ya sesuatu atau setali tiga uang ya. Jadi bisa dikatakan sama ya, makanya kalau boleh dikatakan bahwa memang PIKR ini memang baru berdiri ya, tapi alhamdulillah sudah melakukan kegiatan yang luar biasa ya. Terus kemudian sejarahnya memang kita berawal dari kepedulian kita ya terhadap kesehatan jiwa ya. Jadi dimulai dari teman-teman ini saat semester 3 kalau tidak salah ya, dan sekarang sudah semester 5
ya, semester 5 ya, dan kemudian itu embrionya ya, embrio dari kepedulian kita terhadap kesehatan jiwa, terus kemudian akhirnya berkembang terus kemudian akhirnya di Universitas Muhammadiyah Lamongan ada UKM ini ya, yang memang sangat erat hubungannya dengan kesehatan jiwa ya, karena remaja itu memang dalam konteks permasalahan ya, dalam konteks kehidupan remaja itu sangat luar biasa ya. Di sana ada kebingungan untuk mencari identitas diri ya, dan lain sebagainya, yang di situ nanti akan terjadi yang disebut dengan permasalahan-permasalahan, kerawanan-kerawanan dalam hal pencarian identitas diri itu. Ya, bagaimana kita sekarang sudah banyak melihat permasalahan di generasi muda atau kerawanan-kerawanan di generasi muda itu tentang misalnya ya narkoba, misalnya kecanduan gadget, misalnya free sex ya, dan lain sebagainya. Jadi kalau boleh saya katakan nanti di sini kita banyak belajar tentang apa? Tentang bagaimana kita mempunyai pribadi yang luar biasa, mempunyai yang disebut dengan karakter yang luar biasa. Jadi kalau kita bicara karakter itu memang bisa dirubah ya, makanya kalau boleh saya katakan, makanya kalau kita mengatakan bahwa merubah karakter bangsa kan gitu ya. Jadi intinya karakter ini bisa dirubah. Karena karakter ini yang akhirnya akan bisa menjadi kemauan, keinginan, motivasi, ya akhirnya kita lakukan, akhirnya menjadi budaya. Nah itu, jadi menjadi budaya. Nah disitulah akhirnya muncul yang disebut dengan aplikasi karakter dalam konteks keseharian, yaitu apa? Perilaku. Ya, perilaku yang seperti apa? Perilaku yang pertama misalnya untuk karakter generasi muda yang luar biasa, yang pertama disiplin, tepat waktu, tidak tergantung, dan lain sebagainya. Jadi kita semuanya akan belajar seperti itu ya, nantinya sehingga kita memang betul-betul menjadi generasi muda yang berkarakter ya, generasi muda yang berkualitas, generasi muda yang tangguh, ya, yang tidak mudah galau, tidak mudah baper, ya, tidak percaya pada dirinya, ya, terus kemudian mampu untuk meningkatkan kemampuan dirinya dan lain sebagainya. Nanti diharapkan seperti itu. Nanti belajar banyak dengan Kak Haidar ya, banyak pengalaman di situ karena beliau adalah ketua umum Genre ya, Jawa Timur ya. Jadi nanti banyak belajar dengan beliau ya. Artinya kalau boleh saya katakan di sini bahwa generasi muda adalah tumpuan harapan bangsa ya. Ingat tahun 1928 ya, ada Sumpah Pemuda di sana, dan itu memang yang bisa menggoncangkan dunia katanya Pak Karno. Jadi makanya Pak Karno pernah bilang, beri saya 10 pemuda ya, maka aku akan goncangkan dunia. Nah, jadi konteks-konteks seperti ini bahwa memang pemuda, generasi muda, atau di sini yang disebut dengan remaja itu adalah generasi yang luar biasa penting ya. Intinya yang betul-betul akan memegang tongkat estafet kepemimpinan di negara kita. Ya, jadi harus betul-betul tangguh. Ya, harus betul-betul berkarakter, harus betul-betul berkualitas. Ya. Dimulai dari siapa? Dimulai dari diri kita. Ya.
motivasi diri kita yang luar biasa nanti, motivasi diri kita untuk menjadi lebih baik, ya. Dimulai dari hal yang kecil, dimulai dari diri sendiri, dan dimulai dari sekarang, ya. Dan karakter atau perilaku itu bisa dinilai dari kehidupan kita sehari-hari. Ya, bagaimana nanti orang akan bisa melihat kita dalam keseharian kita. Orang akan menilai dari keseharian kita. Ya, makanya selalu di dalam konteks kesehatan jiwa, selalu dalam konteks pembinaan karakter, pembinaan perilaku, itu selalu kami tekankan atau saya tekankan bahwa dalam konteks kita berkehidupan, ya, diri kita bermasyarakat, bersosial, ya, itu harus bisa untuk menghargai, ya. Ya, hargailah orang lain, niscaya orang lain akan menghargaimu. Ya, hormati orang lain, niscaya orang lain akan menghormatimu. Dan berperilakulah seperti Anda ingin diperlakukan. Selamat berseminar, ya, semoga berzuminar, ya. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita biasakan untuk menjadi kebaikan, selalu menjadi lebih baik, ya, ke depan, ya. Semoga dihitung amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih semuanya, Anda semua luar biasa, ya, di sini tidak mengenal kata libur, ya, meskipun minggu, tapi Anda juga hadir di sini, hadir di seminar ini, hadir di Zoominar ini, ya, untuk meningkatkan kualitas Anda dan untuk saling belajar untuk menjadi lebih baik. Ya, terima kasih untuk semuanya. Ya, saya akhiri, ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, semoga apa yang kita bicarakan dan apa yang akan kita lakukan hari ini dihitung amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangat semuanya, ya, untuk menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi, dan semoga Anda semuanya dan kita semuanya sukses dunia akhirat, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ya. Kekurangan pasti itu milik saya, kesempurnaan hanya milik Allah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat berzuminar. Terima kasih moderator, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Syaifuddin atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya, penyampaian materi dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum Insan Genre Jawa Timur, Kak Haidar Iskandar. Sebelumnya saya akan menyapa Kak Haidar terlebih dahulu. Halo Kak Haidar. Halo teman-teman, apa suara saya terdengar? Terdengar Kak. Mungkin bisa dilakukan. Terdengar Kak? Terdengar, Kak. Tidak dengar. Dengar, Kak Kakak. Haidar. Ini mempengaruhi. Halo, sudah terdengar ya? Sudah. Bagaimana kabarnya Kak Haidar? Alhamdulillah, baik. Ini mohon maaf karena saya juga hari ini sedang ada kegiatan di Kabupaten Sumeneb, ini salah satu desa. Jadi mohon maaf juga baru bergabung karena sinyalnya juga bermasalah di salah satu desa. Jadi mudah-mudahan setelah ini sinyalnya lancar ya. Dan ini mohon maaf saya karena masih di perjalanan tadi, jadi ini saya berhenti dulu, masih di dalam mobil. Jadi mohon maaf atas mungkin kurang nyaman juga ya tempatnya ya. Oke Kak, sebelum jenengan untuk menyampaikan materi, saya akan menyampaikan kurikulum vitae singkat dari Kak Haidar Iskandar terlebih dahulu. Nama Haidar Iskandar merupakan fasilitator internasional program kependudukan dan keluarga berencana, staf ahli program pembangunan keluarga Jawa Timur, penerima penghargaan nasional Wirakarya Kencana atau WKK, penerima penghargaan Indonesia Professional Award, Ketua Umum Insan Genre Jawa Timur,
Kasubdit PSDM Forum Genre Indonesia, Certif Master of Trainer Teknik Fasilitas Program Bangga Kencana, Duta Genre Indonesia tahun 2015, CEO CV Venda Group, CEO RC Creative Management, dan penulis 5 buku. Langsung saja untuk Haidar, waktu 40 menit untuk penyampaian materi, dan nanti 20 menit kita diskusi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator ini Mas Jazaluddin Alamsyah. Baik teman-teman, nanti kalau misalkan suara saya tidak terdengar jelas mungkin nanti bisa dikonfirmasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Teman-teman, senang sekali rasanya saya bisa diberikan kesempatan oleh teman-teman PIK Remaja Universitas Muhammadiyah Lamongan. Memang sebenarnya sudah menjadi keinginan saya dari jauh-jauh hari untuk bisa berkunjung, bersilaturahmi ke PIK Remaja Universitas Muhammadiyah Lamongan, tapi mungkin ini karena masih ada kondisi COVID-19 ini, pandemi ini, jadi silaturahmi kita secara langsung masih terpending, tapi mudah-mudahan silaturahmi kita hari ini melalui Zoom di kegiatan webinar ini tidak mengurangi esensi dari adanya silaturahmi kita ini. Jadi saya diberi kesempatan untuk sharing kepada teman-teman ya selama lebih 45 menit. Untuk itu saya mohon izin boleh dibantu oleh rekan saya untuk bisa share screen materi. Ya. Sambil nunggu share screen materi saya dulu ya. Materi saya nanti akan di share screen oleh rekan saya PIC yang username-nya PIC Haidar kayaknya. Mungkin bisa dibantu teman-teman panitia. Tolong ini rekan saya belum bisa untuk share screen. PIC Haidar atas nama PIC Haidar mungkin bisa diberikan akses untuk bisa share screen. Atau mungkin bisa dijadikan co-host aja kali ya. Oke Kak, sebentar, masih proses. Oke, baik. Jadi teman-teman nanti kita santai aja untuk teman-teman. Ini kalau saya lihat sepertinya yang bergabung di Zoom ini ada kurang lebih 120 orang. Dan nampaknya kegiatan ini juga live di YouTube ya. Dan ini luar biasa di hari Minggu kita bisa berproduktif dan mudah-mudahan ada kebermanfaatan yang nanti bisa kita ambil. Jadi kurang lebih 40 menit nanti kita akan ngomongin tentang membangun karakter muda. Jadi apa sih peran saya bisa menjadi remaja yang menjadi remaja produktif. Teman-teman panitia juga bisa ngebantu serta ya. Kakak tidur kali Kalau ini masih banyak banget suara-suara yang masuk nih teman-teman. Mungkin bisa di-mute dulu ya. Oke. Atau mungkin teman-teman panitia bisa ngebantu untuk meng-mute yang nanti yang ini. Apabila udah bisa, teman saya untuk share screen dijadikan co-host saja mungkin ya. Karena kalau selain co-host kayaknya atau mungkin di pengaturannya nggak bisa share screen juga. Ini belum bisa nih katanya nih. Oke. PIC Haidar ya, yang atas nama PIC Haidar itu tolong untuk bisa dijadikan co-host biar bisa share screen materi. Karena nanti yang share screen materi saya adalah teman saya itu.
Bukan saya yang jadi co-host ya, tapi yang PIC Haidar. Iya Kak, sebentar masih di proses. Ini yang dijadikan co-host ini saya ini. Bukan saya. Udah ketemu belum ya? PIC. Ini yang dijadikan co-host nih malah saya. Yang akun PIC Haidar. Udah ketemu belum? Haidar Iskandar malah Haidar. Iya, Kak. Yang PIC Haidar, Kak. Masih dicari. PIC, PIC. Iya, Kak. Sebentar masih proses. Masih dicari untuk PIC Haidar. Udah ada, aku nyari ada nih, ketemu nih. Dicari ini aja teman-teman, ditulis aja, diketik. Jangan dicari satu-satu, diketik kan bisa tuh. Ini biar muncul. Haidar langsung tulis Haidar kan nanti muncul. Ketemu belum teman-teman? Oh, udah ya? Oh, udah. Oke, baik. Ini udah bisa di share screen materi saya mungkin. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut ya, teman-teman ya. Jadi nanti mohon diinfo kalau udah kelihatan semua teman-teman materi saya. Sudah. Baik, teman-teman, mohon izin kita akan membahas tentang membangun karakter generasi muda yang berkualitas. Oke, boleh di next. Nah, ini tadi sudah dibacakan juga oleh moderator, mungkin bisa dilanjut saja. Jadi teman-teman, nama saya Haidar, teman-teman cukup panggil saya Hai, udah teman-teman, Hai Mas Hai boleh gitu ya. Nah, teman-teman, kita akan ngomongin tentang remaja nih. Artinya kita ngomongin diri kita sendiri gitu. Karena kita adalah bagian dari remaja. Kalau tadi saya menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak sebelumnya, memang usia remaja itu memiliki banyak versi gitu ya. Ada yang bilang 10 sampai 30, ada yang bilang 10 sampai 18, ada yang bilang 10 sampai 20. Nah, di sini di BKKBN sendiri atau di genre sendiri, program genre sendiri menyebutkan bahwa remaja itu adalah seseorang yang berada di usia 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Jadi usia 10 sampai 24 tahun dan belum menikah ini adalah remaja. Kemudian tentu di masa-masa remaja ini memiliki adaptasi atau masa-masa penyesuaian. Nah, sehingga kalau saya tanya ke teman-teman, nyadar gak sih kalau sebenarnya kita ini sedang tenggelam gitu. Kita ini sedang tenggelam gitu. Jadi nanti teman-teman ketika materi saya pengen ada interaksi ya. Jadi teman-teman bisa nanti ketika saya tanya, sewaktu-waktu kalau saya lagi ngisi materi, nanti nyampein materi, teman-teman bisa langsung tulis di chat ya, di room chat aja jawabnya ya, di room chat. Jadi sekarang ini sebenarnya kita lagi tenggelam teman-teman. Apa itu yang membuat kita tenggelam? Boleh di next. Nah, sebelum menjawab itu, kalau saya tanya ke teman-teman nih, apa sih yang membuat teman-teman itu merasa bahagia? Kalau bisa nyebutin 10 boleh disebutin atau apapun deh. Satu boleh ditulis di chat di room chat ya. Apa sih yang membuat teman-teman itu merasa bahagia? 10 hal yang membuat kamu bahagia atau apa yang membuat teman-teman itu merasa bahagia? Apa sih kira-kira? Boleh teman-teman dibantu untuk di room chat mungkin apa sih yang membuat teman-teman itu bahagia? Pasti dong kita pernah bahagia atau hari ini lagi bahagia misalkan. Nah, apa yang membuat teman-teman itu merasa bahagia? Bisa menjadi diri sendiri. Yang pertama. Jadi diri sendiri, oke. Berkumpul dengan keluarga. Nah, ini teman-teman bisa tulis di room chat ya. Nah, ini M. Arif ada menjawab hidup dengan tenang dan gak ada banyak masalah. Oke. Terus Nurul Hikmah menjawab nyaman. Zunita balikan sama mantan. Wadaw. Ini kayaknya baru putus sama mantan nih.
Saya bahagia jika punya banyak uang dari Aisyah Putri. Teman-teman yang lain, apa kira-kira? Apa yang membuat kamu bahagia? Ini dari Nailul, keinginan kita tercapai, oke. Berkumpul dengan keluarga dari Isnaini. Kemudian dari Rosi menjawab berhasil, dihargai, tidak banyak masalah, oke. Jadi diri sendiri. Ada lagi mungkin teman-teman? Bisa membahagiakan orang tua. Saya bahagia ketika dihargai banyak orang. Rebahan jadi jutawan. Wah, ini dari Devi, pengen jutawan tapi tetap rebahan. Nikmat banget kayaknya hidup berkawan dengan orang lain. Bahagia jika dapat membahagiakan orang tua. Oke. Banyak sekali mungkin, terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan responnya. Apa sih yang membuat kamu bahagia? Setiap kali saya bertemu dengan remaja, dimanapun saya bertemu dengan remaja, baik itu secara langsung atau tidak, saya selalu bertanya ini, apa sih yang membuat kamu itu bahagia? Coba deh sebutin 10. Dan kebanyakan remaja-remaja yang saya tanya, ketika diminta untuk menyebutkan 10 hal yang membuat mereka bahagia, itu justru mereka susah untuk menjawab gitu. Mereka justru bingung, apa ya yang membuat saya bahagia? Kebanyakan mereka menjawabnya adalah yang akan. Artinya misalkan kayak teman-teman tadi, saya bahagia kalau misalkan saya bisa jadi jutawan. Artinya kan sesuatu yang belum terjadi, tapi akan membuat bahagia kalau itu terjadi. Sedangkan yang pertanyaannya adalah apa yang telah membuat kamu bahagia gitu. Apa hal yang udah kamu lakuin dan itu membuat bahagia gitu. Nah, kenapa kok ini menjadi pertanyaan yang sulit dijawab oleh teman-teman remaja? Jawabannya ini. Boleh dilanjut. Di next PPT saya. Nah, yang menjawab pertanyaan itu adalah karena remaja ini tidak menemukan kebahagiaan sejati. Banyak remaja-remaja di luar sana itu ternyata ketika ditanya apa yang membuat kamu bahagia, itu justru bingung menjawabnya. Karena tidak menemukan kebahagiaan sejati. Remaja zaman sekarang itu sukanya adalah pura-pura bahagia gitu. Bener gak sih teman-teman? Kalau ditanya yang jawabannya enggak apa-apa. Kamu kenapa? Enggak apa-apa. Nah, itu kebiasaan remaja saat ini gitu. Ketika ditanya selalu jawabannya adalah GPP gitu ya, atau enggak apa-apa gitu. Padahal hatinya lagi sedih. Nah, itu yang kita bilang bahwa remaja kita itu ternyata tidak menemukan kebahagiaan sejati. Nah, ini kata si Rosi, pura-pura bahagia juga butuh Enggak butuh tenaga ya. Jadi tidak menemukan kebahagiaan sejati. Kenapa kok remaja kita itu tidak menemukan kebahagiaan sejati atau sulit merasa bahagia gitu? Ini yang terjadi. Boleh lanjut. Nah, yang terjadi saat ini adalah remaja kita itu kena penyakit yang namanya gadget syndrome. Benar nggak teman-teman? Kalau teman-teman dikasih pilihan, kira-kira ketika keluar rumah entah itu main sama teman, pergi ke kampus, pergi sekolah, atau pergi ke pokoknya intinya keluar rumah gitu deh ya. Teman-teman memilih untuk lupa ketinggalan HP atau lupa bawa duit. Nah, banyak remaja itu yang jawabnya, saya mending lupa bawa duit sih mas, daripada lupa bawa HP gitu. Karena alasannya kalau lupa bawa duit bisa pinjam ke teman gitu. Tapi kalau lupa bawa HP, waduh nggak bisa selfie di tempat yang kita kunjungi mas. Nggak bisa update story di tempat yang saya kunjungi gitu. Artinya kita bawa ketergantungan banget di gadget syndrome, dengan gadget gitu. Banyak sekali saya tanya ke teman-teman remaja itu, kamu sehari berapa jam sih berinteraksi dengan HP gitu, atau berapa jam sih kamu bermain dengan ponselmu gitu. Ada yang bilang 8 jam, ada yang bilang 10 jam, ada yang 15 jam gitu ya. Ada yang sampai hampir 24 jam. Wah, itu tidurnya bagaimana gitu. Gadget syndrome ini yang membuat kita itu sulit untuk menemukan kebahagiaan. Nah, faktanya nih teman-teman, semakin sering kita bermain di media sosial, maka tingkat kebahagiaan kita itu semakin menurun. Percaya nggak sih? Kalau saya sih percaya. Karena banyak faktanya juga yang menyebutkan banyak remaja-remaja itu buka akun Instagram, yang dilihat apa coba? Yang dilihat akun mantannya. Waduh, apa gak nyesek tuh teman-teman? Ya kan? Sampai ada yang rela bikin akun fake untuk ngepoin mantannya. Dan akhirnya kalau ketahuan mantannya udah punya gebetan baru, akhirnya sedih, akhirnya nangis. Itulah yang membuat kenapa kok semakin sering berinteraksi di media sosial, justru kebahagiaan seseorang itu akan semakin menurun. Itu adalah realita yang terjadi saat ini, teman-teman. Boleh dilanjut mungkin materi saya. Kemudian dari gadget syndrome ini adalah mungkin sekarang gadget syndrome ini tidak hanya terjadi pada remaja usia
20 tahun ke atas, tapi remaja adik-adik kita usia 10 tahun itu juga udah kecanduan nih. Di next materi saya dilanjut. Bahkan ada yang teman-teman itu, ini kebiasaan teman-teman mungkin ya. Mana nggak teman-teman kalau pagi kalau mau tidur yang dipegang HP gitu. Kemudian kalau bangun tidur yang dicari itu HP. Nah, itu mungkin menjadi kebiasaan yang sering terjadi gitu. Bahkan ada yang ketiduran sambil pegang HP. Bahkan saya pernah lihat secara langsung ada teman saya yang tidur tuh sambil pegang HP gitu. Jadi kok bisa kuat banget gitu, HP itu nggak lepas gitu dari tangannya itu. Itu kadang wah sebegininya ya remaja kita tuh dengan gadget syndrome. Dan yang terjadi saat ini, wah itu Zunita, HP is priority ya. Memang benar ya, itu kondisi remaja kita gitu, remaja banget. Dan yang terjadi teman-teman, etika, moral, budaya saya gambarkan segitiga yang kebalik. Artinya etika remaja zaman sekarang itu semakin menurun. Moral remaja kita itu semakin menurun. Bahkan budaya remaja kita itu juga semakin tergerus gitu. Karena gadget syndrome tadi. Dan apa yang membuat ini kita bahas berikutnya. Lanjut. Nah, saya ingin mengajak teman-teman untuk flashback ke masa lalu ya. Walaupun katanya masa lalu, biarlah masa lalu gitu ya. Tapi saya akan mengajak teman-teman untuk sedikit flashback ke masa lalu. Kalau kita perhatikan, ya, jangan Pak, kata Senika. Wah, aku nggak kuat. Ini kayaknya teman-teman pada baper hari ini ya. Hari Minggu nggak boleh baper teman-teman. Jadi nih, kalau kita lihat teman-teman ya, ada 2 gambar gitu. Sebelah kiri saya itu ada 3 adik kita yang lagi boncengan. Wah, boncengannya bertiga, udah gak pakai helm, dan saya yakin mereka juga gak akan punya SIM karena usianya pun masih SD. Itu kondisi remaja zaman sekarang. Ingat gak sih kita ketika dulu kita masih SD teman-teman? Di gambar yang di sebelah kanan atau di sebelahnya itu menceritakan anak-anak yang dulu berangkat sekolah atau mungkin pulang sekolah ini seperti ini. Ini kayaknya pulang sekolah. Kelihatan bahwa kalau si anak ini pasti pulang sekolah nih. Karena saya dulu seperti itu. Pulang sekolah, lepas sepatu, ngobrol. Kalau ditanya, kok pulangnya lama banget sih? Emang ada tugas tambahan? Enggak sih. Tapi yang membuat lama karena kita di sepanjang jalan sambil ngobrol, sambil ngebahas cerita teman. Nikmat banget. Lanjut. Di gambar berikutnya, ini saya juga masih mengajak teman-teman nostalgia. Di gambar yang kiri, ingat nggak sih teman-teman dulu permainan daerah? Boleh teman-teman sebutin di room chat. Tak mateni apa formal bopong mungkin sampai kembali mana? Jadi biar tidak mengganggu ya. Oke teman-teman, boleh ya. Oke. Nah, kalau saya tanya ke teman-teman, boleh teman-teman tulis di room chat ya. Permainan daerah apa sih yang dulu menjadi favorit teman-teman? Boleh ditulis di room chat, saya pengen tahu nostalgia teman-teman dulu. Apa sih yang menjadi favorit teman-teman, permainan daerah yang menjadi favorit teman-teman dulu? Peta umpet, oke. Dakon, gobak sodor, samprangan, bak sodor, lompat tali, bola bekel, macam-macam. Kemudian apa lagi? Ada lagi mungkin layangan, obak karet, gambaran, delian, ombak engkel, obati, permainan boneka, bongkar pasang, bentengan, banyak banget, luar biasa. Terima kasih buat teman-teman bal-balan ya, oke, sepak bola. Terima kasih buat teman-teman yang sudah merespon gitu. Nah, kalau teman-teman perhatikan di era yang sekarang ini, fitnah-fitnahan, emang dulu ada ya permainan fitnah-fitnah. Kayaknya permainan sekarang tuh fitnah-fitnahan tuh. Nah teman-teman, kalau kita melihat di sekitar kita, ada nggak sih permainan-permainan itu yang masih sering terjadi atau masih sering dimainkan oleh adik-adik kita di rumah gitu. Dan mungkin yang sering terjadi adalah justru gambar yang di sebelah kanan gitu, sebelah kanan layar.
bahwa adik-adik kita pun sekarang udah gadget syndrome nih, udah kecanduan gadget nih gitu ya, sehingga mereka susah untuk bermain permainan tradisional. Padahal itu jauh lebih mengasihkan, lebih sehat gitu, dan itu lebih kekerabatan, persahabatan itu juga akan terasa tererat ketika bermain permainan tradisional seperti dulu gitu ya. Ini perbedaannya. Kita lanjut, masih ada gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga ini dulu versus sekarang. Nah ini, mohon maaf ya teman-teman, mungkin ini gambar dulunya dulu banget gitu ya. Tapi saya ingin memberikan gambaran bahwa perempuan Indonesia itu luar biasa anggun sebenarnya. Luar biasa, sekarang pun anggun gitu. Tapi kalau kita bandingkan nih dulu, mungkin kalau zaman saya sekolah pun juga pakaian masih normal gitu ya. Tapi kalau anak SMA, bahkan jangan anak SMA, saya sendiri kadang sulit membedakan mana yang anak SD, mana yang anak SMA gitu. Karena ininya sama gitu, setipe modelnya gitu, setipe gitu. Nah ini yang terjadi yang sekarang. Benar nggak teman-teman? Nah inilah perubahan-perubahan yang terjadi dulu dengan sekarang. Artinya apa? Lanjut dulu. Nah ini teman-teman, dari saking gadget sindromnya kita, ya dari gadget sindromnya kita nih. Ini beberapa tangkapan layar yang saya dapetin ya, bahwa nih sebelah kiri, malaikat aja cemburu dengan kisah cinta kita, apalagi manusia. Waduh, tuh ya. Pertanyaannya adalah malaikat mana yang cemburu gitu? Padahal kita kan tahu bahwa malaikat itu tidak punya hawa nafsu gitu ya. Sehingga kok ini disebutinnya malaikat aja cemburu dengan kisah cinta kita, apalagi manusia. Yang tengah kita baca bareng-bareng ya. Ayah, selamat anniversary yang ke 1 bulan. Bunda sayang ayah. Jangan pernah tinggalin bunda ya. Pokoknya bunda sayang ayah. Wah gitu. Nah inilah kondisi adik-adik kita saat ini teman-teman. Apakah ini real terjadi? Terjadi gitu. Terjadi banget gitu. Inilah yang terjadi saat ini gitu. Nah sebelahnya lagi. Jika kamu penikmat kopi dan senja, maka izinkanlah aku untuk mencintaimu tanpa henti dan jeda. Luar biasa sekali nih, udah pintar berpuisi. Gitu. Jadi adik kita saat ini, aku ngaku kalah karo bocil. Wah, gak apa-apa kalah karo bocil ya. Nah inilah kondisi remaja-remaja kita saat ini, bahkan adik-adik kita saat ini gitu teman-teman. Ya, jomblo menangis saat ini ya. Lanjut. Nih saya ambil beberapa berita yang mungkin ini juga marah. Miris, pelajar SD di Blitar diperkosa 8 orang selama hari. Bayangin teman-teman. Boleh lanjut gambarnya. Pelajar SD di Blitar diperkosa 8 orang selama 5 hari. Nah, ini masih SD diperkosa 8 hari. Lanjut lagi. Berita yang berikutnya. Mabuk, remaja di Blitar hendak perkosa tante. Aduh. Boleh lanjut, ada berita berikutnya. Astagfirullah, ya. Pernikahan dini, remaja 13 tahun nikahi gadis usia 14 tahun di Kalimantan, mas kawinnya 100.000. Bayangin teman-teman, adakah para ukti di room ini, para perempuan-perempuan di room ini yang bersedia menikah dengan mas kawin 100.000 gitu ya? Tidak mau. Sebenarnya bukan masalah mas kawinnya juga ya, gak ada hal. Sebenarnya bukan mas kawinnya juga sih sebenarnya, tapi yang kita soroti adalah usianya gitu. Usia 13, remaja 13, nikahi gadis, yang cowok itu 13, yang cewek 14. Ya, mas kawinnya 100.000, enteng banget ya. Paketan 1 bulan tuh. Lanjut, berita yang berikutnya ini juga tidak kalah mengherankan. Bukan karena perjodohan, bocah SMP ini ingin menikah muda karena takut tidur sendirian. Waduh. Adakah teman-teman yang setiap hari tidur sendirian lalu minta nikah? Ini adalah hal yang menjadi hal yang miris sebenarnya ya. Karena takut tidur sendirian lalu minta dinikahin. Nah, inilah kondisi kita saat ini, teman-teman. Boleh dilanjut. Dan apa yang menjadi tugas kita? Tugas kita adalah bagaimana kita menjadi generasi penerus bangsa ini yang menyelamatkan teman-teman kita tadi. Gak perlu terlalu besar, gak terlalu besar apa yang bisa kita lakukan, yaitu adalah menyelamatkan teman-teman kita tadi. Itu adalah sama dengan menyelamatkan bangsa kita.
Kenapa? Karena teman-teman kita ini yang seusia remaja dengan kita ini adalah bagian dari calon pemimpin-pemimpin bangsa. Karena kalau itu kita selamatkan, maka sama halnya dengan kita mau menyelamatkan pemimpin bangsa kita. Maka tugas kita saat ini, yuk kita selamatkan teman-teman kita, rangkul teman-teman kita, karena pada dasarnya mereka butuh kita gitu. Tapi kadang kita yang nggak menyadari bahwa ternyata teman kita butuh kita gitu. Ya, lanjut. Nah, karakter Pancasila akan melindungi generasi muda dari berbagai pengaruh negatif. Kita punya yang namanya Pancasila. Ada 5 sila. Dan itu kalau diimplementasikan, itu akan menjadi karakter yang luar biasa bagi generasi muda. Lanjut. Nah, ini. Kaum muda adalah sumber daya terbesar dunia yang belum dimanfaatkan. Remaja dapat menjadi kekuatan pendorong utama dalam membangun masa depan yang bermartabat bagi semua. Jelas bahwa memang kita ini sebagai pemuda ini adalah penentu mau dibawa kemana bangsa kita ke depan. Ya, sehingga itu tadi yang kami sampaikan bahwa kita perlu membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita, karena kita adalah bagian dari agent of change kalau kata teman-teman mahasiswa. Bahwa kita adalah bagian dari calon pemimpin bangsa. Sehingga kalau ini tidak disiapkan dari sekarang, maka bisa dipastikan negara kita ke depan tidak akan maju. Kenapa? Karena calon pemimpinnya, yang orang-orang yang nantinya akan memimpin negeri ini, tidak dipimpin oleh orang-orang yang berkualitas. Lanjut. Nah, kemudian ruang lingkup pendekatan karakter. Kalau kita bicara soal karakter, ini adalah perlu dipersiapkan, perlu dipupuk sejak dini. Ada 4 pendekatan karakter sebenarnya, teman-teman. Yang pertama yaitu olah pikir. Yang kedua, olah hati. Yang ketiga, olah rasa dan juga olahraga. 4 olah ini yang harus benar-benar kita kembangkan. Yang harus benar-benar kita lakukan 4 pendekatan olah ini. Olah pikir gitu ya. Yang terpenting yang menjadi urgent atau yang menjadi kebiasaan kita itu sering suka berpikir negatif. Padahal itu akan mengganggu hati kita, akan mengganggu aktivitas kita, dan bahkan ada yang mengganggu kesehatan. Artinya kita harus berpikir positif, terbuka, bisa pikir. Kemudian yang kedua, olah hati. Ya, kita harus bisa olah hati, yaitu beriman dan bertakwa, jujur, amanah, adil, bertanggung jawab gitu ya, berempati, berani, mengambil risiko dan lain-lain. Kemudian ada olah rasa. Bagaimana kita bisa saling menghargai, toleransi, peduli, suka menolong kepada teman, saling gotong royong, itu adalah bagian dari olah rasa. Kemudian yang keempat tentu olahraga. Apalagi di tengah kondisi COVID-19 ini, kesehatan tubuh kita itu sangat menjadi pionir tubuh kita untuk bisa terhindar dari berbagai serangan COVID-19 atau virus-virus yang lain. Sehingga olahraga itu penting. Nah, 4 olah ini teman-teman yang harus kita persiapkan. Dan mungkin dari sekarang kita udah bisa melihat kira-kira olah mana nih yang selama ini bermasalah. Apakah olah pikir, apakah olah hati, apakah olah rasa atau olahraga nih? Atau mungkin yang parah semua olah ini belum diterapkan secara baik. Wah, itu yang berbahaya. Maka harus kita rubah dari sekarang. Lanjut. Nah, pengembangan penanaman karakter itu dapat dilakukan melalui 3 pendekatan sebenarnya. Jadi tidak murni kita sendiri yang bisa merubah, ya, atau tidak murni diri kita sendiri yang bisa menanamkan karakter, tapi ada 3 pendekatan. Yang pertama yaitu melalui keteladanan, ya, dicontohkan, kita melihat apa yang orang lakukan, keteladanan. Yang kedua yaitu adalah pembiasaan, sesuatu yang dilakukan berulang-ulang, hal baik yang dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian yang ketiga yaitu pengajaran. Ketiga model ini harus diterapkan di 3 komponen, yaitu di keluarga, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Kalau salah satu komponen ini tidak menerapkan 3 pendekatan ini, maka akan susah bagi seseorang untuk memiliki karakter yang baik, karakter yang berkualitas tadi. Jadi 3 pendekatan ini, keteladanan, pembiasaan, pengajaran, itu harus ada di 3 komponen. Keluarga,
orang tua khususnya harus memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya, sehingga nanti anak-anaknya pun akan mengikuti contoh yang baik yang dilakukan oleh orang tuanya. Di lingkungan sekolah, ya, juga begitu, guru memberikan contoh yang baik kepada murid-muridnya. Di lingkungan masyarakat, warga yang baik memberikan contoh yang baik kepada warga yang lain. Sehingga akan menjadi semua warga di situ akan berperilaku yang baik. Begitupun pembiasaan. Semuanya tiga pendekatan ini harus dilakukan di 3 komponen. Sehingga penanaman karakter itu akan berjalan secara optimal. Lanjut. Dan teman-teman, kita memang menyadari bahwa kita sedang memasuki di era globalisasi. Di era globalisasi informasi, generasi muda dengan karakter Pancasila akan menjadi penjaga bangsa. Kenapa kok yang kita singgung adalah karakter Pancasila? Karena kita punya Pancasila, ya. Dan karakter Pancasila ini kalau ada kalau ada pada diri kita, maka tidak hanya sekedar menjadi generasi yang berkualitas saja, tapi akan membuat kita mampu untuk menjadi pribadi yang mampu menjaga bangsa. Lanjut. Nah, teman-teman, kita harus menyadari memang setiap hari kita bertumbuh, setiap hari kita bergerak, dan bumi kita pun juga begitu. Era kita pun begitu. Zaman pun seperti itu, ya. Sehingga kita harus bisa menyesuaikan dengan perubahan-perubahan itu, harus adaptif dengan perubahan-perubahan itu, dan kalau kita bisa adaptif dengan perubahan-perubahan itu, maka kita tidak akan terjerumus pada hal-hal yang negatif setiap perubahan. Karena kalau kita tidak bisa menyesuaikan diri, maka ketika setiap kali kita mengalami perubahan, maka kita akan mengalami hal yang membuat kita kadang dilema, mau memilih yang mana nih, gitu, ke kanan atau ke kiri nih, gitu. Sehingga kita sulit untuk adaptif. Lanjut. Dan apa yang harus kita siapkan? Nah, lanjut. Sebagai generasi muda, apa yang harus kita siapkan itu? Yang pertama, isi harimu dengan kegiatan yang positif. Salah satunya kegiatan ini, kegiatan webinar merupakan salah satu kegiatan yang positif. Ya, kegiatan yang positif itu banyak. Teman-teman belajar buku, membaca buku, kemudian membantu orang tua, itu adalah bagian dari isi harimu dengan kegiatan positif. Kemudian yang kedua, lanjut, bergaulah dengan teman sebanyak-banyaknya. Nah, itu tentu bahagia banget rasanya kalau kita memiliki banyak teman, banyak sahabat, ya. Sehingga ini menjadi penting, bergaulah dengan teman sebanyak-banyaknya. Tapi kita harus bisa memilih, ya, mana teman itu yang bisa dijadikan sahabat oleh kita. Beda ya, teman-teman, ya, teman dengan sahabat, gitu. Kalau kita berteman, boleh dengan siapapun kita berteman. Tapi kalau bersahabat, pilihlah sahabat yang memang membawa dampak baik, memberikan motivasi kepada diri kita. Jadi bergaul dengan teman sebanyak-banyaknya, karena dengan pergaulan dengan teman-teman, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang baru. Saya suka betul berteman dengan siapapun, saya suka ketika saya mengenal orang baru. Karena dari mereka saya juga belajar banyak hal. Saya ketika bertemu dengan teman-teman, saya juga ingin belajar dari teman-teman. Saya ingin mendapatkan sesuatu yang saya selama ini tidak tahu. Itulah salah satu manfaat ketika kita memiliki pertemanan yang banyak. Oke, lanjut. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan hal-hal yang baru. Berani melakukan hal-hal yang baru. Karena sebenarnya ketika kita tidak mau melakukan sesuatu hal yang baru atau kita ingin cenderung ada di zona nyaman, maka kita akan hanya sebatas itu kemampuan atau pencapaian kita. Misalkan teman-teman gampang merasa puas ketika saya sudah ranking 1 kok di kelas misalkan. Atau IPK saya sudah 3,5 kok, ya udahlah gitu. Ngapain mencoba hal yang baru? Ya udahlah gitu. Nah, ketika teman-teman cukup puas ada di zona itu, maka teman-teman posisinya hanya ada di situ. Tetapi seandainya teman-teman mau keluar dari zona baru, mau keluar dari zona nyaman, mau melakukan hal yang baru, maka bisa jadi ada kemungkinan teman-teman IPK-nya nambah 3,8, 3,6 atau 3,7 atau bahkan 3,9 dan seterusnya. Nah, itu yang membuat manfaat kita berani melakukan hal yang baru. Ya. Kemudian yang keempat, lanjut. Kuasai penggunaan teknologi.
tentu teman-teman di era pandemi COVID-19 ini kita seolah-olah tertampar gitu ya. Tertamparnya bahwa ternyata kemudahan teknologi itu sangat membantu. Tetapi selama ini mungkin kurang kita manfaatkan. Mungkin kalau dulu tidak ada, sebelum ada pandemi, nggak ada webinar, nggak ada zoominar gitu ya. Kita selalu melakukan yang semua secara langsung, semua secara tatap muka gitu. Tetapi ketika ada pandemi, ternyata teknologi Zoom itu sudah ada gitu. Kemudian webinar, zoominar itu harusnya bisa dilakukan dari dulu-dulu. Sehingga penguasaan teknologi ini menjadi sangat penting untuk membantu kita sehari-hari. Tetapi ingat teman-teman, teknologi ini ibaratkan pisau gitu ya. Bisa membantu pekerjaan kita atau bahkan bisa membunuh kita. Maka bijaklah dalam menggunakan media sosial. Lanjut. Kemudian tingkatkan kreativitas dan berkarya. Jangan pernah lelah untuk berkarya teman-teman, berkreativitas. Apa sih hobi teman-teman? Maka ubah hobi itu menjadi hal-hal yang menyenangkan. Ubah hobi itu menjadi hal profit bagi teman-teman. Ya, setiap orang pasti punya hobi. Dan selama hobi itu positif, maka akan menghasilkan karya yang positif juga. Maka kembangkan hobi teman-teman, teruslah berkarya, dan jangan pernah takut gitu teman-teman. Banyak orang yang merasa takut bahwa nanti karya saya tidak dinikmati oleh orang lain. Nanti karya saya tidak diminati oleh orang lain. Kebanyakan itu yang akhirnya membuat teman-teman berada di posisi yang stuck gitu ya. Hanya ada di tangga yang keberapa nih teman-teman. Bisa jadi teman-teman masih ada di tangga yang bawah. Sedangkan tujuan kita masih ada 10 anak tangga yang harus kita lewati. Maka jangan pernah takut untuk berkarya. Lanjut. Kemudian mulailah menabung dan menyusun rencana keuangan ke depan. Nah ini teman-teman. Mungkin banyak orang-orang yang, waduh pandemi, gak ada pemasukan. Kemudian, tabungan kok habis. Maka pentinglah bagi kita generasi muda, teman-teman remaja ini mulai menabung ya, dan menyusun rencana keuangan ke depan sejak dini. Ya, karena apa? Karena ini adalah salah satu bagian dari investasi masa depan kita gitu. Ya, kapan kita kan nggak tahu kebutuhan kita nanti ada kebutuhan mendesak. Apalagi ketika teman-teman memikirkan untuk perencanaan menikah, maka uang tabungan itu juga menjadi hal yang penting ketika kita menyiapkan kehidupan berkeluarga. Dan pasti setiap orang pasti akan masuk di kehidupan berkeluarga. Lanjut. Nah, teman-teman, jumlah penduduk muda itu adalah tadi ya beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda atau kita sebagai pemuda gitu. Karena apa? Karena jumlah penduduk muda yang besar itu dapat menjadi potensi kekuatan. Kalau teman-teman memahami di Indonesia sekarang jumlah pemudanya itu mencapai kurang lebih 65 juta jiwa. Di Indonesia jumlah remaja kita itu mencapai 65 juta jiwa. Artinya 30% penduduk Indonesia itu adalah kelompok pemuda. Ya, ini jumlah yang besar. Maka jumlah penduduk muda yang besar akan menjadi potensi. Tetapi dapat juga menjadi sumber kelemahan. Bergantung pada bagaimana mereka dipandang, diperlakukan, dan dipersiapkan. Nah, ini yang perlu menjadi hal yang perlu kita pahami, teman-teman. Kalau teman-teman sering mendengar istilah bonus demografi, apakah iya kita akan benar-benar mendapatkan bonus? Belum tentu. Bisa jadi menjadi beban demografi. Kenapa? Karena jumlah remaja yang besar akan dibilang bonus ketika jumlah remaja ini semuanya itu produktif. Atau sebagian besar produktif lah ya. Tetapi akan menjadi beban demografi ketika jumlah yang besar ini tidak produktif. Maka yang terjadi apa? Pengangguran akan semakin banyak. Ya. Kemudian kriminalitas akan semakin tinggi. Karena di datar belakang faktor ekonomi. Maka apakah itu bonus? Itu adalah beban demografi. Maka sebagai remaja kita harus merencanakan, mempersiapkan masa depan kita sejak dini. Lanjut. Nah, kami bersyukur karena di Universitas Muhammadiyah Lamongan ini sudah ada PIK remaja dan udah lama juga terbentuk PIK di Lamongan, di Muhammadiyah Lamongan ini. Ini adalah menjadi salah satu alternatif terbaik atau menjadi salah satu solusi terbaik untuk menyelamatkan pemuda tadi. Ada yang namanya genre, yaitu generasi berencana. Apa itu genre? Lanjut.
Jadi genre ini merupakan ikon program ketahanan remaja, di mana dengan adanya genre ini diharapkan mampu mencetak generasi yang berkarakter, mengetahui, memahami, dan mampu berperilaku positif tentang kesehatan reproduksi. Untuk meningkatkan derajat kesehatan reproduksinya dan menyiapkan kehidupan berkeluarga dalam meningkatkan kualitas generasi mendatang. Jadi jelas teman-teman, genre ini adalah sebuah wadah bagi remaja untuk bisa mempersiapkan kehidupan masa depannya dengan membaik sehingga akan meningkatkan kualitas generasi yang mendatang. Lanjut. Nah, mengapa genre itu menjadi penting untuk remaja? Jadi genre ini menjadi penting. Yang pertama yaitu adalah agar remaja itu terhindar dari seks pranikah. Kalau teman-teman perhatikan di logo genre ini itu membentuk tiga angka. Kemudian ada 0. Jadi jempol dengan telunjuk itu membentuk angka 0. Ya. Kemudian ada 3 jari kita yang artinya adalah kita harus bisa 0 atau kita harus terhindar dari 3 permasalahan. Yang pertama pada poin 1 itu terhindar dari seks pranikah. Poin kedua itu terhindar dari pernikahan dini. Dan yang ketiga itu terhindar dari narkoba. Itu yang menjadi kenapa genre itu menjadi penting. Kemudian alasan yang kedua mengapa genre itu menjadi penting agar kita sebagai remaja memahami serta dapat menerapkan 8 fungsi keluarga. Ya. Dan yang ketiga membekali remaja dengan keterampilan hidup. Nah ini yang tadi saya bilang bahwa kita harus memiliki keterampilan hidup. Salah satunya adalah mengubah hobi kita menjadi profit. Itu adalah salah satu bagian dari keterampilan hidup. Kemudian alasan yang keempat yaitu agar remaja ini agar mampu menempuh jenjang pendidikan dengan terencana. Alasan yang kelima agar remaja ini mampu berkarir dalam pekerjaan secara terencana. Dan alasan yang terakhir atau alasan yang keenam agar remaja ini mampu menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi. Itu alasan kenapa genre itu menjadi penting bagi remaja. Lanjut. Kemudian genre ini akan melahirkan generasi berkualitas sehingga mampu menyongsong bonus demografi, MIA, dan SDGs. Lanjut. Nah ini substansi genre. Jadi apa saja ini bahas di genre itu banyak macamnya yang dibahas, tapi ada 4 substansi yang penting. Yang pertama yaitu adalah berkaitan dengan kependudukan dan pembangunan keluarga. Kita ngomongin ini juga, salah satunya yang kita omongin adalah 8 fungsi keluarga. Bagaimana kita sebagai remaja memahami 8 fungsi keluarga sehingga kita bisa ketika sudah berkeluarga, ketika sudah menjadi ayah dan bunda, ayah bunda yang beneran ya, ayah bunda, kita bisa menjadi orang tua yang hebat yang dapat menerapkan 8 fungsi keluarga. Yang kedua, substansi yang kedua yaitu adalah cash pro atau kesehatan reproduksi remaja. Yang ketiga yaitu adalah keterampilan hidup, dan substansi yang keempat yaitu penyiapan kehidupan berkeluarga. Yang dibahas adalah berkaitan kapan sih baiknya untuk menikah. Usia menikah yang ideal itu adalah 21 tahun dan minimal 25 tahun. Jadi bagi laki-laki. Jadi minimal 21 tahun itu bagi perempuan dan minimal 25 tahun itu bagi laki-laki. Artinya apa teman-teman? Walaupun pasangan sudah ada, pelaminan masih bisa menunggu kok. Ya, sampai teman-teman masuk di usia yang ideal. Kenapa kok harus 21, 25? Karena pernikahan itu prosesnya adalah untuk jangka panjang dan cukup sekali dalam seumur hidup. Sehingga ada 4 faktor yang harus kita persiapkan. Faktor fisik, kemudian faktor mental, emosional ya, kemudian faktor pendidikan, kemudian faktor ekonomi. Termasuk ada 10 dimensi pernikahan yang harus teman-teman siapkan. Jadi menikah itu tidak hanya sekedar menyiapkan pasangannya saja, tapi masih banyak yang harus kita siapkan teman-teman. Sampai kita akhirnya memutuskan untuk menikah dengan dia. Oke, lanjut. Genre adalah bahan bakar yang diperlukan bagi remaja untuk dapat menemukan jati diri. Tadi di awal saya menyebutkan bahwa remaja ini adalah orang yang masuk pada masa-masa kritis. Akan ada masa penyesuaian, akan ada banyak adaptasi yang harus dilewati. Sehingga ibaratkan kita pergi ke hutan, kalau kita tidak bawa peta atau kita tidak bawa map, maka kita akan kemungkinannya adalah nyasar gitu ya. Karena kita tidak tahu jalan. Sama halnya dengan kita sebagai remaja yang memasuki di usia remaja yang penuh dengan berbagai pilihan-pilihan yang kadang membuat kita bingung. Kalau tanpa ada genre, maka kita akan tersesat pada pilihan kita sendiri. Sehingga kita tidak menemukan jati diri kita,
sehingga kita bisa jadi terjerumus pada hal-hal yang tidak baik. Lanjut. Masa depan suatu bangsa dapat diperkirakan dengan melihat kondisi remaja atau pemuda dan usaha-usaha yang dibuat untuk membangun remaja atau pemuda hari ini. Kita lihat, kalau kita mau tahu Indonesia ke depan seperti apa, Indonesia 10 tahun ke depan itu seperti apa, maka kita lihat kualitas pemudanya hari ini. Kalau hari ini pemudanya memiliki kualitas yang luar biasa, maka bisa diprediksi 10 tahun lagi Indonesia akan jauh lebih maju. Jadi melihat kondisi bangsa ke depan itu lihatlah dari pemudanya hari ini. Lanjut. Dan pesan saya juga teman-teman, gunakan waktu mudamu semaksimal mungkin, maka di hari tua kamu tidak akan mengatakan seandainya aku masih muda. Banyak teman-teman, orang tua kita atau orang-orang terdahulu kita, kalau cerita ke kita itu kadang suka bilang, bapak ini nyesel, ibu ini nyesel. Dulu waktu muda, dulu waktu sekolah. Nah, artinya banyak penyesalan-penyesalan yang mereka sampaikan. Dan jangan sampai teman-teman, kita nanti menceritakan penyesalan kita kepada anak-anak kita juga. Artinya, gunakan waktu mudamu semaksimal mungkin, maka di hari tua, kamu tidak akan mengatakan seandainya aku masih muda gitu. Jadi, yuk mari kita berkarya selagi muda, sehingga kita akan bahagia di masa tua. Oke, lanjut. Nah, itu mungkin teman-teman yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sedikit yang bisa saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Intinya teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman untuk selalu menjadi remaja yang jaim dan baper. Yang pertama, jadilah remaja yang jaim, teman-teman. Apa itu jaim? Bukan hanya sekedar jaga image, tapi jaim di sini yaitu jaga iman. Karena kalau kita udah bisa jaga iman, maka insya Allah kita akan dihindari dari hal-hal yang negatif. Kita akan terhindar untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Tapi kalau kita kita harus bisa melakukan jaga iman. Kemudian yang kedua yaitu adalah kita harus baper. Jaim dan baper. Yang kedua adalah baper. Baper bukanlah bawa perasaan, tapi baper di sini yaitu adalah bawa perubahan. Untuk siapa kita berubah, untuk siapa kita membawa perubahan, minimal kita merubah diri kita dulu. Merubah hal-hal kecil yang ada pada diri kita dulu. Merubah hal-hal yang ada di lingkungan kita. Dari perubahan kecil maka akan berdampak pada perubahan yang besar. Maka berubahlah untuk diri kita sendiri. Dan teman-teman, memang baik untuk menjadi orang penting, tetapi jauh lebih penting untuk menjadi orang baik. Saat ini banyak orang yang berlomba-lomba agar dirinya terlihat penting, tapi sedikit sekali di antara kita yang mau berlomba-lomba dalam kebaikan. Padahal sukses itu datang dari kebermanfaatan yang kita berikan. Datang dari kebaikan yang kita berikan. Semakin sering kita berbuat baik kepada orang lain, maka sukses itu akan semakin dekat dengan kita. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Monggo kalau misalkan ada pertanyaan atau mungkin kita mau diskusi lebih lanjut di luar webinar ini, boleh bisa menghubungi nomor yang tadi ada di slide saya ya. Saya juga aktif di media sosial. Media sosial saya di Haidar_Iskandar. Mudah-mudahan silaturahmi ini bisa bersambung dan besar harapan saya bersama teman-teman genre Jawa Timur lainnya untuk bisa bersilaturahmi secara langsung ke PIK Remaja Universitas Muhammadiyah Lamongan. Terima kasih. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Haidar atas penyampaian materinya. Sekarang saya persilakan teman-teman semuanya, bagi ada pertanyaan silahkan klik raise your hand dan nanti akan diaktifkan mic-nya. Silakan teman-teman semua. Rosi. Di room chat ya, Kak? Terus, atau bisa tanya langsung juga bisa. Dengan raise your hand lalu aktifkan mic-nya. Silakan untuk Rosi, Fadia Putri. Bagaimana cara menyikapi teman sebaya kita? Misal kita kan kayak ngajak kebaikan gitu, tapi dianya tuh nolak gitu. Tapi dengan cara yang kurang baik itu bagaimana kita menanggapi teman tersebut? Terima kasih. Oke, Kak Haidar bisa dijawab langsung untuk pertanyaan dari Mbak Rosi. Baik, ini yang tanya Rosi ya? Rosi bukan? Ya, Rosi. Rosi. Iya. Terima kasih.
Rosi atas pertanyaannya. Jadi yang pertama yang harus kita pahami, kita hadir bukan untuk merubah sikap atau perilaku orang ya. Walaupun memang tujuan kita juga perlu untuk bersikap seperti itu. Tetapi ingat teman-teman bahwa kita hadir untuk memberikan pilihan-pilihan kepada orang-orang. Artinya gini, kita memang perlu untuk menyampaikan kebaikan. Tapi bukan berarti kita memaksa orang untuk mengikuti apa yang kita sampaikan. Jadi cara terbaik kita adalah memberikan gambaran atau memberikan opsi. Misalkan ya, ada teman kita yang memilih untuk mau menikah dini. Gitu. Jadi bukan berarti kita yang lalu teman-teman kamu nggak boleh nikah dini, nggak baik, pokoknya kamu nggak boleh. Bukan seperti itu. Tapi di sini kita menyampaikan, nih kalau kamu menikah dini maka dampaknya akan seperti ini. Tapi kalau kamu menikah di usia yang ideal, maka manfaatnya seperti ini. Artinya apa? Artinya kita memberikan opsi kepada mereka. Karena pada dasarnya orang yang berperilaku seperti itu karena mereka tidak melihat sisi jalan yang baik. Tapi mereka hanya melihat pada satu sisi. Gitu, hanya satu sisi. Dan kita hadir untuk memperlihatkan sisi yang lain, yaitu memperlihatkan sisi yang lebih baik dari yang ia lewati sekarang. Nah, perkara nantinya ketika kita sudah tunjukkan dia, teman kita ini pada sisi yang baik, perkara teman ini kita nanti akan memilih yang mana, itu adalah bagian dari pilihan mereka. Kita tidak berhak untuk merubah pilihan mereka. Tapi kita hanya bisa memberikan opsi-opsi atau pandangan-pandangan yang lebih baik dari apa yang dia lewati hari ini. Dan balik lagi teman-teman, pada pendekatan perubahan karakter tadi, kalau kita ingin merubah perilaku orang, kita harus merubah perilaku di diri kita dulu. Artinya, kita memberikan keteladanan, memberikan contoh kepada teman kita, sehingga nantinya teman kita ini bisa mengikuti hal baik yang kita lakukan. Seperti itu. Mungkin Rosi, mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih, Mas. Sama-sama, Rosi. Silakan untuk teman-teman yang lainnya mungkin ada pertanyaan. Atau bisa ditulis juga di room chat. Bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan lagi atau apa? Ada yang perlu didiskusikan bareng-bareng di sini? Vera. Iya Kak, mau tanya. Vera silakan. Ya. Jadi gini, misalnya kalau kita punya teman ya Kak ya, terus temannya itu memang ngajaknya ke arah yang lebih baik. Tapi cara ngajaknya itu seperti kayak, ya emang sih dia mengajaknya itu ke jalan yang benar-benar bikin kita itu jadi lebih baik ke depannya. Tapi itu kayak memaksa Kak, itu kayak gimana kita menyikapinya? Terima kasih. Baik, Ganjar, silahkan untuk kadang orang-orang yang kebaikan tapi dengan cara yang tidak baik gitu ya. Jatuhnya kesannya jadi tidak baik gitu. Misalkan kayak ngajak teman-teman untuk ngerjain PR misalkan, ngerjain tugas. Tugasmu dikerjain sekarang juga. Nih kamu nih gimana sih? Kadang misalkan dipaksa segala macam. Apa yang harus kita lakukan gitu ya? Yang harus kita lakukan adalah yang pertama apresiasi dulu, teman-teman. Ya, artinya gini, segala bentuk masukan dari orang lain kita wajib mengapresiasi. Itu adalah sebagai wujud penghargaan kita kepada orang lain. Apresiasi. Baik, terima kasih atas sarannya. Terima kasih atas masukannya misalkan. Yang kedua, sampaikan misalkan kalau misalkan teman-teman tidak suka dengan caranya, sampaikan. Kita ada yang namanya asertif. Asertif itu bagaimana kita menyampaikan kepada orang lain atau misalkan menolak sikap orang lain tapi dengan cara halus, dengan cara yang tidak menyakiti orang itu. Jadi sampaikan dengan secara terang-terangan misalkan. Artinya dengan bahasa yang tidak menyinggung ya. Kalau misalkan mungkin
kalau kamu mau mengajaknya seperti ini, kayaknya aku akan lebih ini deh misalkan. Jadi kayak ngasih challenge ke dia. Ngasih challenge. Misalkan nih kamu tuh nggak suka nih dengan caranya dia gitu ya. Sehingga kamu kadang kan ilfil sendiri atau mungkin kadang kita nggak mau ngikutin. Karena apa? Bukan karena yang diajak itu tidak baik, tapi dengan caranya aja yang nggak baik. Gitu. Sehingga kita, malas caranya gitu mungkin ya. Maka kayak kasih challenge aja ke dia. Kamu kayak kalau ngajak aku kayak gini, mungkin aku akan ikut deh. Coba deh. Gitu. Misalkan siapa tahu dia berubah gitu ya. Nah, tetapi teman-teman tetap kalau misalkan bagi teman-teman apa yang dia sampaikan itu adalah baik, maka bisa kita terapkan dong ya. Terlepas cara dia yang tidak baik atau tidak kita sukai, karena mungkin kami menyadari kita harus sadar bahwa teman-teman setiap orang punya caranya tersendiri-sendiri untuk menuju kebaikan. Misalkan kayak teman-teman, saya punya cara sendiri beda-beda bagaimana saya belajar saat ulangan. Setiap orang nggak bisa disamakan gitu. Artinya mungkin bagi kita cara yang dia sampaikan itu adalah tidak baik, tapi mungkin bagi dia itu baik. Karena pada dasarnya tidak ada orang baik atau tidak baik. Yang ada itu adalah orang tahu dan tidak tahu. Mungkin dia belum tahu kalau ternyata caranya itu adalah tidak baik. Maka kita yang tahu bagi kita, maka kita yang menyampaikan. Artinya teman-teman, yang pertama tadi ada diapresiasi, kemudian kan apa yang sebenarnya yang harus dilakukan atau mungkin diklarifikasi lebih tepatnya ya. Apakah memang ini hanya menurut saya aja cara dia yang mengajarnya salah atau memang cara dia yang salah. Kalau memang cara dia yang salah maka dikasih tahu. Ya, jadi tidak ada orang baik tidak baik, yang ada hanyalah orang yang tahu dan tidak tahu. Itu Oke, mungkin. Kak. Di sini di room chat ada yang bertanya, ada yang minta saran juga dari Nailul Hikmah 1C Keperawatan. Kak Haidar minta sarannya buat remaja saat ini agar tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Gimana menurut pendapat jenengan? Silakan. Ya baik. Sebenarnya tadi saya juga sudah sedikit terima kasih ya untuk sudah menyampaikan bahwa apa sih yang bisa kita lakukan atau apa sih yang anak muda ini harus lakukan saat ini gitu. Yang pertama adalah melakukan hal-hal yang positif. Menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang produktif, maka akan membuat pikiran kita terhindar dari pikiran-pikiran yang negatif. Kemudian yang tentu yang dasar atau ibaratnya yang menjadi itu kekuatan. Ini di mute dulu ya. Tolong di mute. Nah, oke, baik, terima kasih. Jadi mungkin bisa kita yang menjadi dasar atau yang menjadi pondasi bahkan sebuah rumah, yang menjadi pondasi itu adalah iman. Tadi ya, iman itu kalau tadi yang saya bilang kita harus bisa jaim, itu jaga iman. Kemudian bagaimana yang harus kita lakukan nih agar kita kadang ya kita tahu bahwa itu adalah hal yang tidak baik, tapi sering juga kita lakuin padahal kita tahu bahwa itu adalah tidak baik. Nah, apa yang membuat itu masih dilakukan di usia remaja? Itu rasa penasaran, rasa coba-coba itu sangat tinggi. Itu adalah perubahan secara psikologi pada dunia remaja, sehingga pakai itu wajar, tetapi akan menjadi tidak wajar kalau pada akhirnya remaja itu memilih untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik tadi, kita harus yang tadi ya bergaul dengan teman sehingga kita bisa memilih teman-teman yang baik, mana teman yang tidak baik, bersahabat dengan orang-orang yang baik sehingga kita akan mengikuti apa yang mereka lakukan gitu. Bertemanlah atau bersahabatlah dengan orang-orang yang bisa memberikan motivasi untuk kita, yang selalu memberikan penyemangat untuk kita sehingga nantinya kita juga akan menjadi orang yang baik, bisa menjadi orang yang penuh dengan semangat gitu. Kemudian teman-teman kurangi ini yang sering juga menjadi penyebab kenapa kok remaja ini kok akhirnya memilih untuk melakukan itu. Padahal sebenarnya saya tahu bahwa itu adalah sesuatu yang tidak baik gitu ya. Kepo, rasa kepo yang terlalu tinggi itu juga, dan yang terpenting dan sering terjadi juga yang sering alami adalah bahwa remaja kita itu bangga ketika melakukan kesalahan. Banyak remaja itu yang ketika dia melakukan kesalahan itu bangga. Contoh sederhananya itu adalah, coba deh teman-teman flashback ketika teman-teman
dulu ketika ulangan, pernah nggak teman-teman ketika ulangan lalu nyontek? Mungkin pernah ya, saya juga pernah, saya akui saya pernah. Pernah nggak ketika teman-teman itu nyontek dan tidak ketahuan guru, tapi kita bersyukur gitu, alhamdulillah nyontek nggak ketahuan, gitu. Alhamdulillah nyontek ulangan dapat 100 gitu misalkan. Menurut teman-teman nyontek itu baik atau tidak baik? Jelas tidak baik ya. Tapi kita bersyukur gitu ketika kita nggak ketahuan kita bersyukur. Artinya memang remaja itu kadang merasa bangga ketika ia melakukan kesalahan, merasa puas gitu ketika dia melakukan kesalahan. Nah, ini adalah karakter-karakter yang memang harus dihindari. Maka tadi penting apa yang dijawabkan di materi-materi saya tadi yang saya sampaikan itu agar kita terhindar dari berbagai penyimpangan remaja. Itu mungkin. Oke Kak, terima kasih. Ini selanjutnya ada juga pertanyaan yang di room chat dari Fenty Adelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fenty Devi Adelia, jurusan Keperawatan Universitas Muhammadiyah Lamongan. Kakak minta tips bagaimana cara menjadi duta genre yang baik dan bermanfaat bagi teman, keluarga, maupun masyarakat di luar sana. Terima kasih. Bagaimana Kak? Ini duta genre ya. Baik, terima kasih. Luar biasa nih teman-teman. Kayaknya kalau nggak salah di Kabupaten Lamongan tuh udah ada pemilihan duta genre kalau nggak salah ya, baru-baru ini. Ada nggak nih yang ikutan juga yang dari duta genre Lamongan? Ada Kak. Ada ya. Boleh dong, saya pengen kenalan. Termasuk saya juga yang jadi peserta tahun ini. Wih, luar biasa. Ada lagi mungkin siapa nih teman-teman? 2020. Bagaimana bisa diulang lagi Kak? Ada nggak di sini yang ikutan webinar kita ini yang juga dari genre Lamongan? Atau tadi yang nanya itu juga bagian dari duta genre mungkin? Duta genre Kabupaten Ngawi, Kak. Kabupaten Ngawi, oke. Jadi gini teman-teman, terima kasih. Itu antusias banget ketika ada pemilihan itu luar biasa. Karena memang duta genre ini itu adalah bagian dari ujung tombaknya program genre. Duta genre itu adalah figur motivator bagi teman-teman sebayanya. Sehingga dengan lahirnya duta genre ini akan membuat terobosan atau bisa menjadi public figure kaum remaja. Bisa baik untuk remaja. Tapi kita harus ingat bahwa tidak harus menjadi duta genre kalau kita bisa mengabdi. Kita bisa berbuat kebaikan. Tidak harus menunggu menjadi duta genre dulu lalu kita menjadi sosok yang baik. Karena suara saya putus-putus ya? Halo? Ini soalnya... Halo? Ya Kak, bisa dilanjut saja. Oke, mohon maaf. Mohon maaf kalau putus-putus karena memang saya di desa lagi kegiatan. Jadi, duta genre itu bagi saya bahwa duta genre itu tidak harus ikut lomba untuk menjadi duta genre. Tetapi bagi saya, ketika ada seorang remaja yang peduli remaja dan mau berbuat kebaikan untuk remaja dan mau membantu teman sebayanya untuk bersama-sama menjadi orang yang baik, itu adalah duta genre. Jadi tidak harus menunggu untuk ikutan lombanya dulu lalu berbuat kebaikan. Tidak harus menjadi duta genre dulu baru berbuat kebaikan. Duta genre itu hanyalah sebuah bonus atau reward dari sebuah perjuangan kita gitu ya. Hanyalah sebuah kompetisi. Tapi yang terbesar adalah bagaimana kita bisa berkontribusi setelah menjadi duta genre. Bagi kalau teman-teman di sini ada yang menjadi duta genre atau mau mengikuti pemilihan duta genre yang baik itu adalah duta genre yang tidak pernah lelah untuk menginspirasi. Duta genre karena dia kan public figure ya, paling tidak dia bisa memberikan cerminan yang baik. Salah satu caranya adalah memanfaatkan media sosial sebagai sarana yang cerdas untuk berbagi kebaikan. Misalkan teman-teman duta genre hari ini kegiatan webinar kayak gini. Kalau saya suka banget sering banget memposting apa yang sedang saya lakukan. Tujuannya bukan untuk pamer, tapi tujuannya adalah untuk menceritakan kepada remaja-remaja yang lain bahwa ini kegiatan yang menarik loh. Contohnya saya hari ini sedang kegiatan webinar bersama teman Umla ini. Saya ceritakan bahwa ada webinar hari ini saya bersama dengan teman-teman Umla. Ini menarik, kegiatan yang keren. Sehingga harapannya remaja-remaja yang tahu informasi-informasi atau yang terpapar dengan informasi-informasi seperti ini, maka akan ikut gitu. Karena mengubah perilaku, tadi kan ada yang bertanya bagaimana mengubah perilaku.
Atau kalau mengubah perilaku itu tidak sekali 2 kali kita menyampaikan, tidak setahun 2 tahun kita menyampaikan, tidak secepat itu kita memberikan perubahan kepada orang lain, tetapi harus dilakukan secara kontinu, secara berkelanjutan, sehingga peran duta genre itu harus selamanya, tidak hanya terputus di masa jabatan 1 tahun, gitu ya, tapi harus seterusnya, harus selamanya. Sehingga duta genre yang baik itu adalah duta genre yang dia melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri, kemudian mencontohkan kepada orang lain, dan bersama-sama dengan remaja-remaja yang lain berbuat kebaikan. Seperti itu. Oke Kak Haidar, terima kasih. Ini ada pertanyaan terakhir sepertinya dari Latifatul Izzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latifatul Izzah dari IKIP Budi Utomo Malang. Saya ingin bertanya, kita ketahui bahwa faktanya sedikit demi sedikit teknologi yang sudah mengubah, bahkan menghilangkan budaya kita, tetapi di sisi lain teknologi juga sangat penting. Lalu bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi tanpa harus menghilangkan budaya kita? Terima kasih. Bagaimana baik, terima kasih. Ini dari Latifatul Izzah dari IKIP Budi Utomo Malang ya. Pertanyaan adalah tentang lalu bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi tanpa harus menghilangkan budaya kita. Banyak kok teman-teman saya itu penari-penari kita itu yang dia justru teknologi ini menjadi pacuan untuk terus berkarya gitu. Banyak teman-teman bahkan mempromosikan budayanya ya. Banyak teman-teman saya yang seniman atau budayawan atau bahkan dia yang contohnya deh, saya punya teman penari, dia rutin upload tarian-tarian daerah, tarian-tarian Nusantara di media sosialnya. Artinya teknologi telah berperan penting dalam mempromosikan tariannya. Ya, paling tidak orang mengenal bahwa oh itu ternyata tarian dari suku ini. Oh ternyata ini adalah tarian dari daerah atau provinsi ini. Ya, yang kedua itu juga bisa berdampak bahwa wah kalau saya punya acara mending saya ngundang anak ini karena ternyata dia punya keahlian tarian seperti ini. Justru teknologi sebenarnya yang membuat teknologi itu menjadi hal yang jahat atau hal yang membunuh kita itu adalah diri kita sendiri. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah yang pertama, kalau saya punya prinsip bahwa saya harus saring dulu sebelum sharing. Ya, sebelum kita sharing atau bagikan ke orang lain, kita harus saring dulu. Jangan sampai misalkan kan banyak sekarang ya kita berkembang di isu hoax gitu ya, sehingga kita harus bisa terhindar dari isu-isu hoax ini agar kita tetap bisa cerdas dalam bermedia sosial. Kemudian yang selanjutnya, kalau teman-teman kadang suka gini, kalau teman-teman itu melihat ini adalah sebuah konten yang tidak menarik di media sosial ya, maka jangan share itu gitu. Jangan share sesuatu yang menurut teman-teman itu tidak baik. Kemudian yang ketiga, maka apa yang teman-teman miliki, kemampuan apa yang teman-teman miliki, maka bagikan itu di media sosial. Karena nggak akan disangka loh, ketika kita misalkan punya kemampuan public speaking, ya udah kita coba ngevideo kita ketika kita mau lagi ngomong atau lagi membawakan acara, diposting di media sosial teman-teman. Itu akan berdampak, ternyata akan banyak orang-orang yang oh ternyata si A ini dia pinter nge-MC, oh si A ini pinter jadi moderator. Sehingga itu kan menjadi peluang emas buat teman-teman. Jadi artinya bukan teknologinya yang bermasalah, tapi kadang kitanya sendiri yang kadang suka membuat pilihan yang belum tepat. Ya, saya bilang belum tepat, bukan tidak tepat. Belum tepat gitu. Itu mungkin. Baik Kak, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi untuk yang terakhir dari teman-teman semua atau sudah cukup? Sepertinya sudah cukup ya. Oke. Halo. Iya, halo. Dengan Pak Mansur. Iya. Saya Pak Mansur, guru SMK Negeri 1 Mojokerto. Iya, Pak. Iya. Mungkin saya tadi karena putus tadi kurang jelas beberapa keterangan yang saya terima. Saya mau bertanya yang berhubungan dengan pendidik, karena yang saya hadapi ini adalah remaja, anak-anak SMK. Untuk merubah sikap perilaku melalui daring seperti ini, apa yang harus kita lakukan menurut
menurut kriteria panjenengan? Oke, baik, terima kasih Pak Mansur, G. Iya. Ya. Nah, memang mungkin sekolah daring ini kan menjadi hal yang baru, gitu Pak ya, menjadi hal yang baru gitu. Lalu bagaimana mengubah perilaku atau sikap yang kita bisa lakukan kepada siswa gitu. Sebenarnya secara teori sama Bapak. Artinya gini, bahwa kita hanya bisa memberikan pandangan. Artinya kita memberikan, kadang kita suka memaksakan orang untuk selalu berubah menjadi seperti ini tanpa kita melewati pendekatan yang baik. Yang pertama, sesuai dengan rute yang pendekatan tadi, roadmap yang tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa pendekatan yang bisa kita lakukan dalam memberikan atau memberikan perubahan karakter pada seseorang, yang pertama itu adalah dengan keteladanan. Ya, dengan keteladanan. Artinya memberikan dengan pemberian contoh. Karena pada dasarnya seseorang itu lebih melihat pada apa yang dilakukan oleh orang lain daripada apa yang didengar. Artinya, apalagi anak remaja. Anak remaja itu lebih melihat pada apa yang dia lihat gitu. Ketika dia melihat orang lain seperti ini, maka dia akan melakukan. Terutama orang-orang terdekat, orang tua, guru gitu. Artinya kalau guru ingin menanamkan penilaian seperti ini, maka si guru harus memberikan contoh yang seperti demikian juga. Hingga siswa itu akan mengikuti keteladanan yang dicontohkan oleh guru. Begitupun orang tua. Kemudian pendekatan yang kedua itu adalah pembiasaan, Pak. Ya, pembiasaan. Membiasakan sesuatu yang baik itu menjadi misalkan penerapan pembelajaran yang baik bagi siswa, ya udah itu yang dilakukan. Karena sering juga adalah metode yang dilakukan, misalkan metode pembelajaran yang dilakukan itu berubah-ubah sehingga membuat siswa itu menjadi malas. Saya pernah melakukan riset seperti ini, Pak. Apa yang membuat siswa itu menjadi bosan berada di sekolah? Karena ternyata semakin gencarnya kompetitif, nilai kompetitif. Kompetitif di sini artinya gini. Ini mungkin saya kurang paham dengan di pendidikan, bagaimana kurikulum di pendidikan, tetapi risetnya menyebutkan bahwa remaja atau siswa itu merasa dia berangkat ke sekolah adalah untuk berkompetisi, bukan untuk belajar. Artinya berkompetisi di sini, mereka berangkat sekolah bagaimana caranya mendapat nilai yang tinggi, tidak remedi, sehingga itu yang menjadi target yang membuat mereka merasa bosan atau menjadi malas. Sehingga yang harus kita lakukan adalah bagaimana membuat si remaja atau siswa ini berangkat ke sekolah bukan untuk berkompetisi, tapi untuk belajar, untuk sharing dengan teman-temannya, untuk bermain dengan teman-temannya, berkumpul, sharing dengan gurunya. Sehingga kalau kita membuat suasana-suasana itu menjadi suasana yang kondusif, baik, maka ini akan membuat mereka merasa nyaman. Karena kalau remaja itu udah nyaman, Pak, dengan apa yang dia lakukan, maka insya Allah itu akan menjadi sesuatu yang berkelanjutan, akan dilakukan terus gitu. Tapi kalau kita dari awal sudah membuat sesuatu itu yang menjadi tidak nyaman, maka bagaimana kita menyampaikan ke anak itu, maka tidak akan dilakukan oleh si anak itu. Justru malah sesuatu yang dilarang itu akan dikerjakan. Remaja atau siswa-siswa ini yang usianya adalah SMP, SD, SMP, SMA, sesuatu yang dilarang itu maka dikerjakan. Itu karakter remaja, Pak. Itu adalah yang menjadi bagian dari adaptasi remaja. Sehingga memang kita harus melakukan pembiasaan yang baik dengan memberikan keteladanan. Mungkin seperti itu mungkin Bapak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Kak Haidar. Oke, alhamdulillah untuk pagi hari ini acara-acaranya sudah terlaksana. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Kita harus menjadi seorang remaja yang bahagia, yang berkualitas, dan persiapkan masa depan mulai dari hari ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Kak Haidar selaku pemateri pada pagi hari ini, dan Pak Saifuddin selaku pembina PKR Umlah, dan teman-teman sekalian semua yang luar biasa yang sudah ikut kegiatan pada hari ini.
Di sini saya sebagai moderator, mohon maaf bila ada salah kata, tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Bisa mengisi link evaluasi di Google Form yang sudah di-share ya. Sudah. Bisa diisi langsung. Sih. Wis kambing. Baik teman-teman, jika sudah mengisi Google Form-nya untuk evaluasi, bisa meninggalkan Zoom-nya. Jika sudah ngisi, bisa meninggalkan Zoom-nya. Nanti untuk sertifikatnya terkirim otomatis ke email kalian masing-masing. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih teman-teman semuanya. Semoga ilmu kita hari ini bisa bermanfaat. Siap Mas Jaza, terima kasih. Terima kasih. Bapak Rico ngapain mukanya kok kelihatan itu tadi? Pak Ali Sadikin sing dijak. Kambing. Apa? Rico. Kono wis anu. Oh, sore 69 no. Rico. Tahu saja sih Kak. Permen. Ya Allah kan ndek kanca ngene ya Allah. Lili ojo rico. Lili ojo rico. Kak Lili. Mas Jaza ki aja dimut ae Mas. Suaranya itu enggak. Loh, kok dimut Mas? Dimut Mas. Kak Lili. Isna, kamu pelanggaran. Bocah, Isna. Dia Pak Nowi. Maaf Pak, saya lagi ngecamp. Jaga nyanyiin dong Mas. Saya lagi ngecamp Pak, maaf Pak. Ngati-ngati. Mas Jaza. Sama Mas Jaza nyanyi dong. Mas Jaza. Nyanyi dong. Ya.
Ada apa dengan Mas Jaja? Mas, nyanyi dong. Nyanyi dong. Jangan telepon, Mbak. Bayar tiro. Forum nyanyi, bukan forum nyanyi. Lili. Halo, saudara. Sudah mati. Keluarkan, keluarkan. Lili, kamu suara